Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa haluk? Perkenalkan, nama saya Bu Fatim. Saya akan menjelaskan tentang mubtada dan khobar. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan mubtada dan apa yang dimaksud dengan khobar? Mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat. Mubtada disebut juga subjek. Sedangkan khobar adalah isim atau kata benda maupun kata keterangan yang mengikuti mubtada. Khobar dalam bahasa Indonesia disebut dengan predikat. Contoh dari kalimat yang terdiri dari susunan mubtada khobar. Yang pertama, al-baitu jamilun. Al-baitu di sini berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan jamilun berkedudukan sebagai khobar. Yang kedua, al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan alal maktabi berkedudukan sebagai khobar yang berupa khobar sibul jumlah. Nah, anak-anak, ternyata khobar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah khobar isim mufrad, yang kedua khobar sibul jumlah. Khobar isim mufrad adalah khobar yang berupa kata benda tunggal. Contohnya, al-baitu jamilun. Yang berkedudukan sebagai khobar adalah jamilun. Jamilun ini merupakan kata sifat tunggal yang berarti indah. Khobar yang kedua adalah khobar sibhul jumlah. Khobar sibhul jumlah adalah khobar yang terdiri dari keterangan tempat maupun keterangan waktu. Contohnya, al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu berkedudukan sebagai mubtada dan alal maktabi berkedudukan sebagai khobar. Khobar di sini adalah khobar sibhul jumlah karena menyerupai jumlah yang berupa kata keterangan tempat yang memiliki arti di atas meja. Nah, bagaimana? Sudah paham atau belum? Saya lanjutkan ya. Ternyata susunan mubtada dan khobar itu juga harus sama dari segi mudzakkar dan muannats-nya. Bagaimana kita menentukan ini mudzakkar atau muannats? Apabila mudzakkar itu tidak ada tak marbutohnya. Kalau muannats ada tak marbutohnya atau tak bunder. Nah, supaya lebih mudah untuk memahami, saya akan memberikan contoh dari mubtada dan khobar yang berupa isim mudzakkar dan mubtada khobar berupa isim muannats. Contoh dari mubtada dan khobar yang berupa isim mudzakkar yaitu al-baitu wasi'un. Al-baitu di sini berkedudukan sebagai mubtada yang berupa isim mudzakkar dan wasi'un berkedudukan sebagai khobar yang berupa isim mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Sedangkan contoh dari mubtada dan khobar yang berupa isim muannats yaitu al-khizanatu jamilatun. Al-khizanatu berkedudukan sebagai mubtada dan jamilatun berkedudukan sebagai khobar. Antara mubtada dan khobar di sini sama-sama muannats karena ditandai dengan tak marbutoh. Nah, selanjutnya ini ada susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apa itu khobar muqaddam dan apa itu mubtada muakhar? Khobar muqaddam itu adalah khobar yang didahulukan, sedangkan mubtada muakhar adalah
mubtada yang diakhirkan. Nah, ternyata susunan mubtada dan khobar itu juga bisa diubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Caranya bagaimana? Yang pertama, mubtadanya diletakkan di belakang dengan alif lam dibuang dan harokatnya diganti dengan dhomatain. Sedangkan khobarnya diletakkan di depan tanpa mengubah harokat. Untuk lebih jelasnya, contoh Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi adalah susunan mubtada dan khobar. Apabila diubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhir, maka akan menjadi alal maktabi kitabun. Nah, jadi kesimpulannya, nomor 1, mubtada adalah subjek dari sebuah kalimat. Yang kedua, khobar adalah predikat sebuah kalimat. Yang ketiga, khobar itu terdiri dari 2 macam, yaitu khobar isim mufrad dan khobar sibhul jumlah. Dan yang terakhir, ternyata susunan mubtada dan khobar bisa berubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Caranya sangatlah simpel, dengan membalik khobarnya berada di depan, sedangkan mubtadanya berada di belakang, dengan menghilangkan alif lam dan harokat menjadi dhomatain. Bagaimana? Sudah paham kan? Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.